Pol kebeak ini mah. Oh, beak pisan. Awas. Oh, beak. Wah, guntur. Wisata Nemang Idin ripuh, guntur. Masih kene muruluk baraya masih kene aya sisa-sisana nya tadi hati-hati baraya daerah Gunung Gelap ya longsor masih kene murutuy ya para ieu kumaha teu bisa lewat ya mah. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Kilas Berita Pagi. Bersama saya, Monitor Cuaca, kami akan menyampaikan kabar terkini dan terpercaya dari berbagai penjuru tanah air. Berita utama kita pagi ini datang dari Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang kembali dilanda bencana hidrometeorologi. Banjir bandang dan tanah longsor menerjang sejumlah wilayah menyusul curah hujan ekstrim yang melanda kawasan tersebut tanpa henti. Bencana ini kembali memberikan pukulan berat bagi warga Kabupaten Garut. Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah pegunungan sejak sore hingga malam hari telah memicu meluapnya sejumlah aliran sungai, termasuk anak Sungai Cimanuk dan Sungai Cirompang. Akibatnya, air bah bercampur material lumpur, bebatuan, dan sampah menerjang kawasan permukiman warga dengan sangat cepat. Berdasarkan data resmi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Garut, banjir bandang ini merendam ratusan rumah di belasan desa yang tersebar di sejumlah kecamatan. Beberapa wilayah yang terdampak paling parah diantaranya adalah Kecamatan Tarogong Kidul, Banyuresmi, Cisurupan, dan Pakenjeng. Ketinggian air bervariasi, mulai dari 50 cm hingga mencapai lebih dari 1 meter di titik-titik permukiman yang berada di dataran rendah. Tidak hanya merendam kawasan hunian, derasnya arus banjir juga mengakibatkan kerusakan masif pada sejumlah infrastruktur publik. Tercatat lebih dari 100 rumah mengalami kerusakan dari kategori ringan hingga berat. Beberapa fasilitas umum dan gedung sekolah terendam lumpur tebal, yang memaksa aktivitas belajar mengajar dihentikan sementara waktu. Selain banjir, curah hujan ekstrim ini juga memicu tanah longsor. Akses jalan penghubung antar desa di Kecamatan Pakenjeng sempat terputus total akibat seluruh badan jalan tertutup material longsor sepanjang 20 meter. Membuat mobilitas dan roda ekonomi warga lumpuh seketika. Allahu, ya Allah, ya Robi. Merespons situasi darurat ini, tim SAR gabungan yang terdiri dari BPBD, Basarnas, TNI, Polri, serta relawan kebencanaan langsung diterjunkan ke lokasi sesaat setelah air mulai naik. Di tengah gelapnya malam dan minimnya penerangan akibat pemadaman listrik, evakuasi diprioritaskan bagi kelompok rentan, seperti warga lanjut usia, ibu hamil, dan anak-anak. Mereka segera dipindahkan ke posko pengungsian sementara, masjid, dan balai desa yang berada di area yang lebih aman. Pemerintah daerah setempat bergerak cepat dengan mendirikan tenda-tenda darurat, dapur umum, serta posko kesehatan untuk memastikan kebutuhan dasar dan medis para penyintas terpenuhi. BPBD mengonfirmasi bahwa tidak ada korban jiwa dalam rentetan kejadian hidrometeorologi ini. Meski demikian, kerugian material akibat rusaknya bangunan, infrastruktur,
hingga hilangnya harta benda dan hewan ternak warga diperkirakan mencapai angka miliaran rupiah. Roda pun hampir Hingga siang ini, air dilaporkan mulai surut dan warga bergotong royong membersihkan sisa-sisa material lumpur. Namun, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat untuk tetap waspada. Peringatan dini terkait potensi hujan berintensitas sedang hingga lebat yang disertai angin kencang masih berlaku hingga beberapa hari ke depan. Warga di bantaran sungai diminta untuk segera melakukan evakuasi mandiri jika hujan turun lebih dari 2 jam berturut-turut. Pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada penanganan tanggap darurat, namun memprioritaskan mitigasi jangka panjang seperti penegakan tata ruang dan rehabilitasi di wilayah hulu. Demikian kilas berita siang hari ini. Monitor cuaca pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda, dan sampai jumpa.